Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Anggi Prasetyo. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Islam dan kebudayaan. Islam merupakan suatu agama yang bisa diakulturasikan dengan budaya manapun. Karena Islam merupakan suatu ajaran. Sebagai ajaran, maka Islam tidak bisa mengubah kebudayaan secara total. Akan tetapi, walaupun begitu, Islam bisa diakulturasikan dan dibaurkan dengan kebudayaan-kebudayaan tertentu. Ini disebabkan karena agama Islam dalam sisi horizontal sangat relevan dengan norma sosial dan kemanusiaan di dalam kebudayaan-kebudayaan tersebut. Maka dari itu, agama Islam sangat cocok bila dibaurkan dengan kebudayaan-kebudayaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan, menurut Edward Bernard Taylor, dia menjelaskan bahwasannya kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang mana di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki oleh masyarakat di dalamnya. Seperti itu. Nah, suatu kebudayaan juga mempunyai unsur-unsur. Antara lain, yang pertama adalah sistem bahasa, yaitu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat tersebut. Yang kedua, merupakan pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai filosofi ataupun hal-hal yang lain yang mencakup kebudayaan itu. Dan yang ketiga adalah organisasi, yaitu organisasi kemasyarakatan yang diterapkan di dalam kebudayaan masyarakat tersebut. Contohnya adalah pemilihan dari wakil ataupun kepala suku dan ketua-ketua yang lainnya. Yang keempat adalah sistem teknologi, yaitu teknologi yang digunakan oleh masyarakat yang mana itu menjadi ciri khas dari kebudayaan tersebut. Yang kelima adalah sistem ekonomi, yang mana sistem ekonomi yang diterapkan merupakan peninggalan-peninggalan sistem ekonomi yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Yang keenam ada sistem religi, yaitu sistem kepercayaan yang dianut di dalam kebudayaan tersebut. Dan yang terakhir ada sistem kesenian, yaitu peninggalan warisan budaya dan peninggalan warisan musik ataupun yang lainnya, yang mana itu termasuk ke dalam kategori kesenian yang merupakan warisan luhur yang harus dijaga di dalam kebudayaan tersebut. Nah, sebagai suatu hal yang telah mengakar di masyarakat, maka suatu budaya juga mempunyai fungsi-fungsi. Antara lain, yang pertama adalah fungsi identitas. Apa sih fungsi identitas itu? Fungsi identitas digunakan sebagai pembeda antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Yang kedua adalah fungsi batas, yaitu sebagai batas antara ragam dan corak budaya yang sudah mengakar di dalam kebudayaan tersebut. Fungsinya sama, sebagai pembeda antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lainnya. Yang ketiga adalah fungsi perilaku dan sikap, yaitu mengenai hal tata krama yang telah diatur di dalam kebudayaan tersebut yang telah mengakar dan menjadi kepribadian dari kebudayaan itu. Yang keempat adalah fungsi komitmen, yaitu prinsip loyalitas untuk kepentingan bersama. Dan yang kelima ada fungsi media komunikasi, yaitu penggunaan bahasa dan tradisi sebagai media komunikasi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, dengan bercampurnya ajaran agama Islam dengan kebudayaan, maka akan menciptakan suatu hubungan yang dinamis, di mana ajaran agama merupakan suatu hal yang sifatnya sakral atau suci, sedangkan kebudayaan itu sifatnya adalah profen atau manusiawi. Nah, antara ajaran agama dan kebudayaan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, di mana ajaran agama tidak bisa menghilangkan kebudayaan secara total. Hanya saja ajaran agama Islam itu hanya meluruskan kebudayaan yang menyimpang dari ajaran agama Islam.
Nah, hal itu membuktikan bahwa hubungan antara ajaran Islam dan kebudayaan bisa dikatakan bahwa ajaran Islam itu melindungi kearifan lokal dari kebudayaan itu tanpa menghilangkan identitas dari agama Islam itu sendiri. Keterkaitan Islam dengan kebudayaan Arab menjadikan pertanyaan baru. Apakah perkembangan ajaran Islam dipengaruhi oleh kebudayaan Arab atau kebudayaan Arab berkembang karena ajaran agama Islam? Nah, jika kita menelaah lebih jauh, sebenarnya kebudayaan Arab itu sendiri telah mengakar lama sekali, jauh sebelum kebudayaan Islam itu datang. Akan tetapi, kebudayaan Arab sebelum Islam datang sifatnya masih menjuruk kepada dilapidasi moral atau dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman di mana pada masa itu penduduk Mekah dan sekitarnya masih diselimuti oleh hal-hal yang berbau kebodohan atau menganggap kerusakan moral dan kecurangan adalah hal yang biasa. Nah, setelah Islam datang, maka kebudayaan Arab yang tidak sesuai dengan perilaku kemanusiaan atau perilaku yang tidak patut untuk diterapkan sedikit-sedikit mulai terkikis dan digantikan ajaran Islam yang bernormakan kemanusiaan dalam kebudayaan Arab itu tanpa merubah corak budaya Arab yang sudah turun-temurun diberlakukan. Salah satu kebudayaan yang masih bisa dilihat adalah penggunaan ghutroh dan baju panjang pada masyarakat di Jazirah Arab. Nah, hubungan antara Islam dan kebudayaan Indonesia sendiri telah membuat kebudayaan Islam yang ada di Indonesia sangat beragam, karena kebudayaan masing-masing daerah di Indonesia sangatlah beragam dari masa dahulu hingga sekarang. Pakem atau pokok dari ajaran Islam tersebut disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing daerah tanpa menghilangkan substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa ajaran Islam menyatu dengan kebudayaan setempat, dan ini merupakan akulturasi antara agama dan budaya. Ajaran Islam yang sesuai dengan nilai luhur budaya di Indonesia lah yang menyebabkan ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Walaupun ada beberapa daerah yang masih menolak ajaran Islam dikarenakan beberapa aturan di dalam ajaran Islam yang bertentangan dengan pola kebiasaan dan tradisi masyarakat sekitar. Di antara tradisi tersebut antara lain masih belum diterimanya ajaran Islam di wilayah Papua secara luas, dikarenakan di dalam Islam daging babi itu dilarang, sedangkan daging babi merupakan sajian khas untuk tradisi kebudayaan dan tradisi politik di Papua sana.